Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Kembali melanjutkan pembahasan Mimin, scenes memperlihatkan rekapan kejadian dan posisi dari para karakter di Elbaf saat ini. Di dunia matahari ada sebagian kru bajak laut topi jelami yang sedang terikat oleh kekuatan tanda panah Gonko. Berbeda dengan mereka, ada Franky yang masih bergerak bebas dan kini sedang bersama dengan Bonnie, Lilith, dan juga Ripley. Kemudian ada juga para prajurit raksasa di berbagai area yang berbeda termasuk Carul. Di pihak musuh ada Im Sama yang sudah menasuki tubuh Gonko, lalu ada pula Killingham dan juga Somars. Tak ketinggalan di sana juga ada para raksasa iblis yang terkena teknik domi reversi Im Sama dan juga masih banyak makhluk ciptaan Killingham. Keadaan di dunia matahari saat ini masih didominasi oleh pihak pemerintah dunia. Karena Im Sama dan para kesatria suci tentu terlalu kuat untuk orang-orang yang ada di sana. Nah, sedangkan di dunia bawah, para bintang utamanya masih ada di sana. Luffy dan Loki masih di tempat itu karena belum naik ke dunia matahari. Di luar dunia matahari dan dunia bawah, ada juga orang-orang yang masih berada di pertengahan, yaitu mereka yang masih berada di lift kapal menuju ke dunia matahari. Di sana ada Zoro, Sanji, Gaban, Hajrudin, dan para krunya. Setelah memperlihatkan rekapan dan lokasi dari setiap orang, cerita akan menyoroti Jarul yang ada di suatu wilayah. Sang tetua itu mengumumkan kepada para prajurit raksasa bahwa sebenarnya Loki tidak bersalah dalam peristiwa kelam yang terjadi di Kastil Aurus 14 tahun yang lalu. Seperti yang kita tahu, dalam peristiwa tersebut Loki memang terpaksa menghabisi Raja Harald atas permintaan dari Raja Harald itu sendiri. Karena Harald telah dikendalikan oleh sosok misterius dari pihak pemerintah dunia, yakni Im Sama, sang pemberi segel laut dalam. Loki juga mengonsumsi buah iblis legendaris Elbaf bukan karena niatnya sendiri, melainkan karena disuruh oleh Raja Harald. Sebab sang raja yakin bahwa Loki baru akan mampu mengalahkannya apabila Loki telah mendapatkan kekuatan besar dari buah iblis yang telah disimpan secara turun-temurun itu. Jika Loki tidak memakan buah iblis legendaris Elbaf tersebut, dia tidak akan bisa menghentikan amukan Raja Harald, yang mana berarti tak ada satupun orang di Elbaf yang bisa menghentikannya. Nah, jadi memang keputusan terbaik adalah menyuruh Loki memakan buah iblis legendaris Elbaf itu. Dengan penjelasan tersebut, sebagian raksasa di Elbaf pun kini menjadi tahu bahwa sang pangeran tersebut sebenarnya tidak seburuk yang mereka kira. Setelah ini pasti banyak raksasa yang akan merasa bersalah karena selama ini mereka sudah salah paham terhadap Loki. Memang pada masa lalu Loki juga sering berbuat kenakalan dan memiliki sifat yang kasar. Namun orang-orang terlalu berlebihan dalam menganggap sifat buruk Loki itu. Padahal sejatinya dia mempunyai kebaikan yang besar dan juga sangat peduli terhadap negeri Elbaf. Maka setelah kebenaran soal 14 tahun yang lalu terungkap dari perkataan Carul ini, semoga saja sikap dan penilaian para raksasa di sana terhadap Loki akan berubah drastis. Loki tentu pantas mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang-orang itu, mengingat dia telah banyak menanggung penderitaan dalam kesendirian dan kesunyian sejak dulu. Ini adalah kesempatan terakhir bagi para penduduk Elbaf untuk meminta maaf kepada Loki atas kesalahpahaman itu. Sebab setelah pertempuran di Elbaf ini selesai, Loki kemungkinan besar akan pergi meninggalkan Elbaf. Seperti yang kita tahu beberapa chapter yang lalu, Luffy telah merekrut Loki secara terang-terangan. Tanpa basa-basi, Luffy telah mengajak Loki untuk bergabung ke dalam kelompok bajak laut topi jerami. Memang Loki belum menjawab tawaran itu karena dia memang adalah orang yang terbilang sangat gengsian. Namun dari ekspresinya, Loki kemungkinan besar akan menerima tawaran dari Luffy karena Loki benar-benar merasa ajakan Luffy itu adalah ajakan yang tulus. Memang yang agak rumit di sini adalah bagaimana cara Loki nanti berlayar bersama dengan bajak laut topi jerami. Apakah mereka harus pisah kapal karena Loki harus naik kapal berbeda yang lebih besar, atau kapal Thousand Sunny harus di-upgrade dulu menjadi lebih besar supaya Loki muat di sana? Nah, jika menjadi bagian dari kru bajak laut topi jerami, tapi terpisah kapal, vibes-nya tentu akan sangat berbeda karena jatuhnya itu adalah sebuah aliansi, bukan kru inti. Jadi akan lebih bagus jika mereka memanfaatkan kayu Adam di Elbaf yang sangat berlimpah itu untuk mengupgrade kapal Thousand Sunny menjadi lebih besar lagi. Raksasa Elbaf juga bisa membantu Franky mengupgrade kapal Thousand Sunny di sana, sehingga prosesnya akan menjadi lebih mudah karena tentu raksasa bisa menyusun kayu-kayu dengan lebih mudah karena ukuran tubuh mereka sangat besar. Di mural Elbaf yang meramalkan masa depan, memang di sana tergambar bahwa Dewa Nikah sedang bertarung di samping sosok raksasa besar, yang mana tentu sosok raksasa itu adalah Loki. Karena ukuran tubuh Loki lebih besar daripada raksasa pada umumnya. Jadi memang Luffy dan Loki sudah ditakdirkan untuk bertarung bersama melawan Im Sama nanti. Sebenarnya 6 tahun yang lalu Loki sudah mau mendeklarasikan perang melawan pemerintah dunia seorang diri. Tapi Shanks menghentikan Loki dan membawanya kembali ke pulau
Pulau Elbaf untuk dirantai dengan batu laut. Niat Shanks itu sebenarnya tidak jahat, justru dia baik karena menghentikan tindakan ceroboh dari Loki itu. Loki tentu tak akan mampu melawan pemerintah dunia seorang diri, sehingga Shanks sengaja menghentikannya dan membawanya pulang ke Elbaf, serta dirantai oleh batu laut supaya Loki tidak mengamuk lagi dan pergi keluar Elbaf. Shanks tahu bahwa di mural Elbaf ada ramalan bahwa Luffy dan Loki harus bertemu di Elbaf terlebih dahulu, baru mereka bisa mulai bersiap melawan pemerintah dunia. Shanks juga sesekali menyempatkan diri mengecek keadaan Loki di Elbaf supaya rencana itu tetap berjalan lancar dan tidak berantakan. Bisa kita lihat beberapa waktu yang lalu, sebelum bajak laut topi jerami tiba di Elbaf, Shanks sempat mampir ke Pulau Elbaf juga. Itu memang adalah cek rutin Shanks ke Pulau Elbaf untuk memeriksa apakah rantai batu laut Loki masih terpasang dengan aman atau tidak. Shanks juga menjaga baik hubungannya dengan warga Elbaf dengan cara berbincang dengan orang-orang di sana sambil minum-minum di bar pelabuhan Elbaf. Sebenarnya, kalau mau Shanks bisa saja membuat Elbaf menjadi aliansinya. Dengan kekuatan tempur raksasa Elbaf, tentu bajak laut Akagami akan menjadi semakin kuat. Tapi Shanks sengaja tidak membuat Elbaf beraliansi dengannya karena Shanks ingin Elbaf beraliansi dengan Luffy saja nanti. Shanks tahu takdir Elbaf adalah menjadi bagian dari aliansi Luffy sebagai Joy Boy yang baru. Jika Shanks beraliansi duluan dengan Elbaf, maka nanti takdir akan menjadi berbeda karena Luffy tidak akan menjadi aliansi dengan negeri para raksasa itu. Jadi memang keputusan Shanks untuk tidak beraliansi dengan Elbaf adalah pilihan yang tepat. Dia lebih mementingkan masa depan Luffy dibanding kekuatan tempurnya sendiri. Toh lagi pula, pada akhirnya nanti, Shanks akan bertarung di kubu Luffy juga ketika nanti perang akhir melawan pemerintah dunia akan segera dimulai. Jadi mau Elbaf beraliansi dengan bajak laut Akagami maupun dengan bajak laut topi jerami, pada akhirnya tetap akan sama saja. Mereka akan berperang di kubu yang sama dalam perang akhir nanti. Nah, setelah Luffy dan Loki sekarang bertemu di Elbaf, inilah saat yang tepat untuk mendeklarasikan perang melawan pemerintah dunia. Karena aspek-aspek yang dibutuhkan sudah mulai lengkap. Luffy sang dewa matahari Nika bersama Loki sang dewa perang Elbaf akan bekerja sama melawan Im Sama di sana. Kembali menyoroti Jarul setelah mengungkapkan kebenaran tentang peristiwa 14 tahun yang lalu itu kepada para warga, Jarul pun dengan penuh semangat dan keseriusan menyatakan sesuatu yang sangat penting. Sang tetua raksasa itu dengan berani mendeklarasikan perang terhadap pemerintah dunia. Banyak raksasa yang mendengar deklarasi perang dari Jarul terhadap pemerintah dunia itu pun langsung setuju sepenuh hati akan hal tersebut. Dengan begitu, kini negeri itu secara resmi akan bertempur melawan pemerintah dunia. Jarul memang bukanlah Raja Elbaf saat ini. Sekarang Elbaf belum memiliki raja yang baru usai Harrod meninggal 14 tahun yang lalu. Tapi Jarul adalah tetua yang sangat dihormati di negeri itu, sehingga dia bisa mengambil keputusan yang sangat penting seperti ini. Pada masa lalu, Raja Harald dengan naif sangat ingin membuat Elbaf berafiliasi dengan pihak pemerintah dunia, sebab menurutnya itu adalah langkah terbaik untuk para rakyat di negeri tersebut. Namun kenyataannya, Im Sama tak akan pernah mau menjadikan Elbaf sebagai sekutu. Dari sejarah yang ada, Elbaf jelas musuh besar Im Sama. Jadi, yang Im Sama inginkan bukan membuat negeri para raksasa itu menjadi teman, melainkan menaklukkan dan menguasai negeri tersebut dalam cengkramannya. Maka dari itu, dulu dia sebenarnya hanya sekedar memanfaatkan Raja Harald saja. Sekarang ini berhubung dengan tegas, Jarul telah mendeklarasikan perang terhadap pemerintah dunia, maka opsi dan harapan bagi bangsa Elbaf untuk bersekutu dengan pemerintah dunia sudah tidak ada lagi. Yang ada, hanya perjuangan untuk bisa menang melawan para musuh itu. Ini memang keputusan terbaik yang harus diambil oleh para raksasa saat ini. Mereka harus bertempur habis-habisan untuk membela negeri mereka. Lagi pula, seperti yang dibahas tadi, Luffy dan Loki kini sudah bertemu. Mereka adalah dua aspek penting yang bisa mengalahkan pemerintah dunia. Nah, jadi ini memang adalah momentum yang sangat tepat. Jarul sudah tahu sejak lama bahwa hari ini akan segera tiba, dan dia sangat bersemangat ketika mendeklarasikan perang itu. Setelah Jarul mendeklarasikan perang yang disetujui oleh banyak orang, Im Sama yang sudah merasuki tubuh Gunko pun akan diperlihatkan. Dia menunjukkan semacam reaksi yang menandakan bahwa dia kini sudah siap tempur. Begitu juga dengan Killingham dan Somers yang ada di sana. Dua kesatria suci itu pun tampak siap untuk segera bertarung. Jadi, setelah ini keadaan akan berkembang menjadi lebih seru lagi. Sebelumnya, Im Sama hanya memantau dan menganalisis para musuh saja dari wilayah atas sana. Nah, sekarang akhirnya sang musuh utama itu akan benar-benar bertempur dengan serius. Kemudian akan diperlihatkan juga para kru bajak laut topi jerami yang masih dalam keadaan terikat oleh kekuatan tanda panah Gunko di sana. Jinbe bilang pada yang lain bahwa tadi dia melihat hal yang tidak biasa dari Brook. Saiko, musisi bajak laut topi jerami itu telah menyadari sesuatu yang sangat penting untuknya. Maksud dari menyadari sesuatu yang penting di sini berkaitan dengan sosok Gunko, sebab pada masa lalu Brook memang memiliki kaitan tertentu dengan gadis itu, walau detailnya masih belum jelas. Brook bertanya
Pertanya-tanya, apakah Satria Suci yang muncul di Elbaf ini memang gadis yang dia kenal dulu atau hanya mirip saja? Memori Brook saat ini memang belum sepenuhnya pulih, sehingga wajar dia selalu lupa-lupa ingat soal sosok Gunko itu. Saat ini, Brook pun sudah membebaskan diri dari ikatan tanda tanah Gunko dan dia mulai bergerak seorang diri. Dia sudah tidak lagi bersama dengan yang lain yang masih terikat di sana. Dalam situasi ini, Brook memang adalah yang paling mudah bergerak dengan lebih leluasa karena dia bisa mengeluarkan rohnya sendiri dari tubuh tengkoraknya itu. Tentu ikatan atau kurungan apapun, tidak ada yang bisa menahan Brook lama-lama. Nah, si tengkorak itu bisa bebas kapanpun dia mau. Namun meski begitu, yang bisa dia bebaskan sekarang hanya dirinya sendiri, sedangkan teman-temannya masih belum bisa. Dengan begitu, Brook ini bergerak seorang diri untuk sementara waktu. Pertama-tama, Brook sekarang ini ingin segera mencari tahu lebih lanjut soal Gunko. Tapi ini tentu akan sangat sulit dalam kondisi seperti ini, sebab Gunko sedang tidak sadar diri, dan tubuhnya sedang diambil alih oleh Im Sama untuk sementara waktu. Bahkan tubuh itu pun mengalami perubahan fisik ketika dirasuki oleh Im Sama. Seperti tubuhnya yang menjadi lebih panjang dan muncul sayap besar di punggungnya. Dengan begitu, maka akan sangat sulit bagi Brook untuk mencoba mengorek informasi lebih lanjut karena Im Sama tak akan membiarkannya melakukan hal itu. Kecuali nanti entah bagaimana, Brook bisa membuat Gunko menjadi tersadar kembali. Barulah dia akan bisa mencari informasi lebih jauh lagi. Tapi sepertinya hal itu masih belum akan terjadi dalam waktu dekat ini. Karena dalam waktu dekat ini, situasi akan fokus pada pertempuran terlebih dahulu, yang mana Im Sama dalam tubuh Gunko mulai bertempur dengan lebih serius. Setelah itu akan diperlihatkan orang-orang yang sebelumnya berada di lift kapal, akhirnya kini sudah tiba di dunia matahari. Lift kapal memang memberi akses yang jauh lebih cepat dan mudah ketimbang harus naik melalui jalur normal. Jadi wajar, kini mereka sudah sampai di sana. Begitu tiba di dunia matahari, tanpa berlama-lama mereka pun langsung pergi ke area yang sedang kacau, di mana ada banyak raksasa iblis yang sedang berada di tempat itu. Setelah mengamati keadaan untuk sementara waktu, Hajrudin langsung bisa memahami hal yang sangat penting tentang pengaruh teknik Domgi reversi. Ketika seorang raksasa berdiri di tengah dua raksasa iblis, maka raksasa itu pun akan otomatis berubah menjadi raksasa iblis juga. Eits, jadi tidak harus selalu Im Sama yang mengubah mereka dengan teknik Domi reversi. Mereka bisa berubah sendiri apabila mereka berada di tengah dua raksasa iblis yang sedang berjalan. Maka sebisa mungkin hindari berdiri di antara dua raksasa iblis. Mereka harus berdiri di depan, di belakang, atau di samping para raksasa iblis itu. Jangan coba-coba berdiri di posisi tengah karena mereka bisa langsung berubah menjadi raksasa iblis juga. Hajrudin paham jika dia atau teman-temannya berdiri di tengah dua raksasa iblis dan ikut berubah, maka itu adalah akhir bagi mereka karena mereka sepenuhnya akan berada di bawah kendali dari Im Sama. Hal tersebut tentu akan sangat buruk karena para raksasa harusnya bertempur untuk melindungi Elbaf dengan sekuat tenaga dari musuh. Bukannya malah menjadi anak buah musuh yang bisa disuruh melakukan apa saja. Hajrudin pun juga kesal sekaligus khawatir karena orang-orang sehebat Dori dan Brogi telah berubah menjadi raksasa iblis. Namun itu adalah realitanya, sehingga mau tidak mau Hajrudin harus menerima bahwa kenyataannya memang seperti itu. Dia juga harus sangat berhati-hati di sana agar nanti dia tidak mengalami nasib yang sama dengan Dori maupun Brogi. Kemudian Zoro yang juga ada di tempat itu telah mendengar penjelasan dari Hajrudin. Zoro pun secara mengejutkan berkata bahwa dia memiliki suatu rencana. Tentu rencana Zoro ini sangat menarik karena dia mengatakan itu setelah tadi Hajrudin menjelaskan secara detail mekanisme kekuatan dari raksasa iblis. Ya, ketika dua raksasa iblis berjalan, orang yang berada di tengah mereka akan berubah menjadi iblis juga. Berarti memang ketika dua raksasa iblis berjalan bersama, ada suatu energi khusus di antara tubuh mereka berdua. Tampaknya hal itulah yang akan dimanfaatkan oleh Zoro. Seperti yang kita tahu, pedang Sandai Kitetsu Zoro memang memiliki kaitan dengan hal-hal mistis, karena pedang itu adalah pedang terkutuk. Tidak hanya Sandai Kitetsu saja, Enma juga memiliki aura buas yang sangat misterius, dan itu juga mengandung hal-hal yang mistis. Zoro sepertinya akan sengaja berdiri di antara dua raksasa iblis itu, agar bisa merasakan energi iblis itu. Nah, yang Zoro incar di sini adalah menyerap energi iblis itu ke dalam pedangnya sendiri. Zoro penasaran jika yang berdiri di antara dua raksasa iblis itu adalah seorang raksasa, maka raksasa tersebut akan berubah menjadi iblis. Namun apa jadinya jika yang berdiri di antara dua raksasa iblis itu adalah Zoro yang sedang mengangkat pedangnya? Apakah Zoro juga akan berubah menjadi iblis, atau justru pedang miliknya akan menyerap energi iblis itu? Berhubung teknik Domi reversi hanya akan berpengaruh kepada orang yang sedang berada di kampung halamannya sendiri, maka Zoro tidak akan berubah menjadi iblis karena Elbaf ini bukanlah kampung halamannya. Jadi kemungkinan besar energi iblis itu akan terserap ke dalam pedang Zoro. Tentu ini akan sangat menarik karena pedang Zoro akan mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar. Ketika seorang raksasa menjadi iblis, raksasa itu mengalami peningkatan kekuatan yang berkali-kali lipat. Nah, sama halnya dengan pedang
pedang Zoro. Pedang itu pun akan mengalami peningkatan kekuatan yang berkali-kali lipat setelah menyerap energi iblis itu. Mungkin awalnya orang-orang di sana akan ragu dengan tindakan Zoro itu, namun Zoro pasti akan tetap melakukannya karena dia sudah terbiasa melakukan hal-hal yang nekat. Jika tidak dicoba, maka tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Jadi apapun yang terjadi, rencana Zoro ini tetap akan direalisasikan. Selagi Luffy dan Loki masih berada di dunia bawah Elbaf, kita terlebih dahulu akan melihat aksi Zoro di dunia matahari ini. Im Sama dan para kesatria suci juga sedang berada di sana, sehingga mereka berpotensi melihat aksi Zoro itu. Jika keadaan sudah tidak kondusif dan para kesatria suci serta Im Sama mulai menyerang, Gaban, Sanji, Chopper, Hajirudin, serta para krunya pun akan segera beraksi juga, sehingga pertempuran besar pun akan dimulai sebelum Luffy dan Loki naik ke sana. Nah, sepertinya momen epik Luffy dan Loki tiba di tempat itu adalah ketika nanti Zoro, Sanji, Gaban, dan yang lain sedang terdesak oleh Im Sama dan para kesatria suci, sehingga akan sangat epik ketika Luffy dan Loki menolong mereka di sana. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!